Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di 40 pokok agama mencakup tauhid, fikih, kemudian adab. Itu yang akan dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini. Kita masih di awal pembahasan, yaitu kita masuk di al-asl al-khamis fil iradah, yaitu membahas tentang pokok yang pertama tentang iradah, yaitu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu juga, jangan tak tahu, karena perbedaan yang paling nampak di dalam ilmu tauhid ini, di masalah iradah ini, yaitu perbedaan antara qadariyah dan jabariyah. Apa itu qadariyah? Apa itu jabariyah? Qadariyah yaitu satu aliran yang mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan manusia itu adalah dari manusia itu sendiri. Allah enggak ikut-ikut. Itu qadariyah. Jadi kau mau bikin bagus, kau mau bikin buruk, itu semuanya adalah berasal dari manusia itu. Tak ikut campur. Kemudian aliran yang berikutnya, yang satu yang berlawanan kebalikannya, yaitu Jabariyah. Jabariyah yaitu satu paham yang mengatakan bahwa manusia itu diikat oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya nggak punya satu perlakuan atau perbuatan itu yang berasal dari dirinya sendiri, nggak ikut campur. Manusia ini seperti wayang, jadi semuanya ini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dia mau melakukan ketaatan, itu Allah hakikatnya yang melakukan. Dia mau melakukan keburukan, perzinaan, mabuk dan sebagainya, itu juga Allah. Sementara itu yang di tengah-tengah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidahnya manusia itu tidak 100% bebas terhadap perbuatannya. Juga seperti yang dikatakan oleh Qadariyah, juga manusia itu tidak 100% terikat oleh qadanya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah punya andil, ya, masih punya andil di dalam melakukan perbuatan atau amalnya.
Kita kemarin sampai kepada pembahasan I'lam anna hadzal maqam mazallatul aqdam walaqad zallat fihi aqdamul aktsarin li'anna tamama tahqiqihi mustamidun min tayyari bahrin azimin wa ra'a bahri tauhid wa hum yatlubunahu bil bahsi wal jidal. Ketahuilah sesungguhnya permasalahan di dalam permasalahan bab irodah ini, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam permasalahan ini banyak sekali kaki-kaki yang tergelincir. Maksudnya dia ini orang-orang ini banyak salah di dalam memahami masalah irodah. Akhirnya terjadi perdebatan, debat. Manusia ini sebetulnya nih bebas menentukan perbuatannya apa tersetir oleh takdir Allah. Nah, berangkat dari inilah akhirnya ada tadi dua aliran yang 100% berlawanan antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah yang 100% amal itu manusia yang menentukan mau baik mau buruk manusia. Kemudian Qadariyah, Jabariyah mengatakan bahwa manusia itu tersetir oleh ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ini termasuk aliran-aliran yang tergelincir. Jadi wahum yatlubunahu bil bahsi wal jidal. Akhirnya orang-orang ini membahas ini, akhirnya terjadilah perdebatan antara mereka. Padahal yang namanya bab tauhid ini, semacam irodah ini bukan untuk diperdebatkan. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mendapat petunjuk kecuali mereka itu diberi perdebatan. Orang itu kalau udah suka debat akhirnya tersesat. Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ghazali di sini tidak merekomkan agar orang itu memperdalam tentang masalah pembahasan semacam tauhid irodah ini yang sedang kita bahas. Jangan diperdalam sangat-sangat. Jangan kau masuk ke dalam lautan itu, nanti engkau akan sampai kepada perdebatan berkelahi. Makanya ada satu kitab berjudul Al-Insan Mukhayyar au Musayyar. Manusia itu diberi kebebasan untuk memilih au musayyar atau tersetir macam wayang. Allah kan maha kuasa nih. Jadi Allah ini sebetulnya menyetir manusia dengan kekuasaannya 100%, atau manusia ini memang diberi kebebasan 100% untuk mengatur diri mereka sendiri. Nah, ini jadi satu perdebatan. Nah, disinilah nanti kalau diperdalam maka justru akan mengakibatkan tersesat. Ya, madalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk kecuali mereka diberi perdebatan. Wa yastadilluna bil ayatil Qur'an muawwalina wa laysu min ahli ta'wil. Mereka kemudian orang-orang yang suka berdebat nih, mereka mengambil dari ayat Al-Qur'an, mentakwili dari ayat-ayat Al-Quran, padahal mereka itu bukan ahli takwil. Jadi orang-orang ini kadang-kadang dia sok-sok macam paham sangat dengan Al-Quran. Padahal bukan derajat kamu mentakwili Al-Quran itu. Gak sembarangan orang bisa tahu arti Al-Quran, mentakwil Al-Quran. Walau nala kullu wahidin maqam takwil lama qala
sallallahu alaihi wasallam da'iyan libni Abbas radhiyallahu taala anhu ma Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalaulah semua orang, kata Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali, kalau semua orang itu bisa mentakwil sampai makam takwil Al-Quran, maka Rasulullah SAW tidak akan berdoa untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu beliau. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin, ya Allah pandaikanlah Abdullah bin Abbas ini tentang agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarilah dia at-ta'wil, yaitu takwil Al-Quran, memaknai Al-Quran, mensyarahi Al-Quran, takwil. Jadi nggak semuanya orang bisa pahami Al-Quran. Oh ini maksudnya kayak ini gini. Nggak sembarangan. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu menjadi sebagai jadikan patokan di dalam ilmu tafsir. Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk dijadikan patokan. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika ada ayat-ayat takwil? Tengok. Kenapa? Karena beliau ini termasuk orang yang didoakan khusus oleh Rasulullah SAW untuk dipahamkan tentang agama dan dipahamkan tentang takwil. Jadi makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Walamma qala Yaqub li Yusufa ala nabina wa alaihi wassalam, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Begitulah Tuhanmu telah memilihmu dan mengajarimu tentang takwil mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam itu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ilmu takwil, diantaranya mentakwil mimpi. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya orang bisa. Semacam juga mentakwil Al-Qur'an, khususnya ini yang dijadikan patokan diantaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Syekhul Kasyaf fi tafsiriha, yakni ma'ani kutubillah wa sunanil anbiya. Kemudian Al-Imam Syekhul Kasyaf yang punya tafsir Al-Kasyaf mengatakan di dalam tafsir ayat takwil hadis, maksudnya yaitu makna kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnahnya para nabi alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajari tentang makna-makna kitab Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar takwil mimpi saja, enggak, itu diantaranya saja. Tapi dia tahu tentang juga sunnah-sunnahnya para nabi. Wa ma ghamuda wa saba 'ala an-nasi min aradiha wa maqasidiha tufassiruha lahum wa tasrahuha wa tadullu ala muda'ati hikamiha. Jadi semuanya yang sangat-sangat samar, ya, maksud-maksud yang sangat samar bagi orang-orang awam, itu semuanya diajarkan kepada manusia-manusia pilihan, termasuk di sini Nabi Yusuf alaihissalam dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, khususnya tentang Al-Quran. Wa inna ma zalatil aqdamul aktsarina bihadzal maqam li'annahu yattabi'una alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wil. Kenapa orang-orang tergelincir di dalam bab masalah qadar takwil ini? Karena mereka mengikuti orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang enggak sifatnya tuh enggak zahir, bisa dipaham secara jelas. Tetapi memang di situ ayatnya ini mutasyabihat. Ini susah untuk dipahami, ya, susah untuk dipahami dan perlu orang yang betul-betul cukup ilmunya untuk memahami.
Sementara ada orang-orang yang nggak punya ilmu, tapi gaya-gaya tahu ikut memaknainya. Makanya akhirnya mereka tersesat dengan takwilan mereka sendiri. Dia nggak mampu, tapi dia ikut menakwili, mengartikan dengan kapasitasnya yang jauh daripada mampu. Akhirnya mereka tergelincir kakinya, tersesat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Tidak tahu takwilnya ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ilmunya sangat dalam. Ulama banyak, tetapi tidak banyak. Jadi nggak semua. Jadi jangan kadang-kadang kita nih sok ngaji tafsir cuma baca terjemahan. Waduh, gawat. Baca terjemahan pengajian tafsir Al-Quran, dia cuma baca terjemahan saja. Itu tidak bisa. Orang yang seperti itu tidak bisa dijadikan panutan. Gak boleh. Gak boleh. Kalau sekedar baca terjemah, siapapun bisa beli terjemah Al-Quran. Terbitan mana? Departemen Agama ada, terbitan orang-orang mana ada. Baca aja artinya, terus kamu paham gitu. Al-Quran itu maknanya dalam, ya, butuh pembahasan tersendiri. Makanya kitab tafsir itu besar-besar. Kitab tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ahkamul Quran punya Imam Al-Qurtubi. Banyak kitab besar-besar seperti itu. Tidak cukup hanya terjemahan saja yang hanya segini tebalnya. Dan ini jangan sok sudah paham Al-Quran kalau hanya sekedar membaca terjemahnya saja. Oh, belum bisa dijadikan andalan, ya. Itu baru terjemahan. Tafsir dengan terjemah lain. Terjemah itu lebih fokus kepada arti perkata. Sementara tafsir nanti di situ banyak sekali hukum-hukumnya, takwilnya apa ini dan sebagainya, lebih luas, jauh. Nah, makanya tidak sembarangan orang ngaji tafsir, itu tidak sembarangan. Sampai sekarang banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai ketika seorang membaca Al-Quran itu hanya sebatas terjemahnya saja, kemudian langsung disampaikan. Contoh yang paling termasuk paling banyak menyebar di mana-mana, tetapi salah kaprah, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak orang mengartikan, mentafsiri, mentakwil ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Jadi kalau orang itu tak mau merubah nasib dia, maka Allah tak mau rubah. Nah, ini pemahaman salah. Salahnya kenapa? Karena cuma ikut terjemah. Sebetulnya maksudnya apa? Innallaha la, secara tafsir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ma yang pertama yaitu kenikmatan. Allah tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum. Tidak akan mencabut kenikmatan yang ada pada satu kaum hatta yughayyiru ma, ada ma-nya lagi. Ma yang kedua ini maksudnya yaitu ketaatan. Sampai kaum tersebut berubah ketaatannya menjadi kemaksiatan. Kalau orang dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu lain dengan tadi, jauh maknanya. Kalau tadi kan orang kalau tak mau berubah, Allah tak akan mau berubah. Berapa banyak orang yang cita-citanya jadi anggota dewan tapi nggak jadi? Banyak nggak? Yang stres gila pun ada, ya kan? Katanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia ingin merubah nasibnya sendiri. Buktinya dia nggak bisa. Sampai ada rumah sakit khusus caleg gagal. Itu dari mana? Bukankah kadang udah aktif, saya mesti jadi. Kok tingkat aja makanya gila. Kan gitu. Itu membuktikan manusia itu nggak bisa merubah nasibnya sendiri. Kok macam gini? Ini Qur'annya macam ini. Bukan Qur'an yang salah, Anda yang salah di dalam memaknai Al-Quran.
Karena Anda hanya mengambil dari sisi terjemah. Yang dimaksud di dalam ayat tersebut bukan itu. Bukan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Ini mulai dari orang awam semuanya kalau ceramah begitu sudah. Sampai orang yang nggak paham pun ikut-ikut mencuplik ini disampaikan. Siapa yang pertama menyampaikan? Maksudnya bukan itu. Kita bedakan dengan yang makna yang aslinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kenikmatan yang Allah berikan kepada satu kaum sampai kaum tersebut merubah ketaatan menjadi kemaksiatan. Maksudnya gimana? Kalau kaum tersebut tetap taat, Allah nggak akan merubah ini, nggak akan merubah kenikmatan itu. Biarlah dia kenikmatan itu. Tapi ketika kaum tersebut merubah ketaatan itu menjadi kekufuran, menjadi kemaksiatan, maka Allah juga akan merubah kenikmatan ini menjadi azab. Gitu. Lain kan? Lain apa tidak? Lain. Itu satu contoh memahami Al-Quran dengan menggunakan ilmu orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran. Jangan hanya sekedar entah siapa-siapa yang bilang, apalagi hanya diterjemah secara harfiah saja, hurufnya saja. Tidak bisa begitu. Itu salah satu contoh. Nah, makanya jangan sembarangan kita ini mengambil, mohon maaf, rujukan atau mengambil orang sebagai panutan, ya. Ditengok-tengok dulu kapasitasnya kemana, larinya kemana, gurunya siapa, dilihat dulu. Kalau orang lah gurunya Google, tak usah diikut. Orang kalau gurunya Google tak usah diikut. Gurunya WhatsApp, Facebook tak usah diikut. Dia mengajarkan paling enak hukum menyemir rambut. Perbedaan pendapat ulama ini kalau kita baca penat tak selesai-selesai. Cukup dibikin dia player kecil gini, boleh menyemir berwarna selain hitam, boleh gini, disimpulkan gitu saja. Astagfirullahaladzim. Itu perbedaan pendapat ulama itu banyak. Itu dia entah ngambil dari mana, tahu-tahu disimpulkan, tanggung dosa orang-orang. Ya, tanggung dosa orang-orang. Akhirnya anak-anak perempuan semir rambutnya, entah warna kuning, entah warna biru, entah warna pink, disemir. Kenapa nih? Ada player kecil gini, hukum menyemir rambut selain hitam boleh. Wah kan? Itu yang masalahnya. Kita belajar melalui Google, WhatsApp, Facebook, dan internet lain. Instagram kita tengok. La haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kita lihat di antaranya ada suatu yang sebetulnya salah tetapi viral, akhirnya diikuti orang. Bergaya di depan handphone, di-upload. Betul berhijab tutup semua, tapi bukan main menggoda lagi. Ya, laki-laki nengok Instagram pusing kepala dia. Memang ditutup semua nih, tapi centil betul gaya dia. Itu memang apa betul seperti itu? Apa betul? Ya, betul nutup semua nih, nutup semua bagus. Tapi masya Allah centilnya bukan main miang. Jadi yang namanya orang itu, mohon maaf, berhijab itu bukan hanya menutupi kulit, bukan. Bukan hanya nutupi kulit. Kalau nutupi kulit, banyak orang yang nutupi kulit itu bisa. Binatang pun bisa nutupi, hanya sekedar nutupi kulit. Tetapi bukan itu. Tetapi menutup diri, bukan menutup kulit. Maksudnya menutup diri itu menjaga diri. Akhirnya nengok, masya Allah, kalah bintang film dibikin dia tuh gayanya. Tengok si siapa namanya lupa lagi. Albian nengok, waduh mak cantik-cantik betul adik ini, centil-centil.
La haula wala quwata illa billah. Apa betul seperti itu? Apakah betul yang namanya berhijab itu seperti itu? Nah, tapi sementara yang viral macam gitu, jadi orang-orang ikut-ikutlah. Gitu kan? Enggak begitu. Nah, ini masalah seperti itu. Akhirnya orang awam nih melihat begitu viralnya begitu, dianggap itu suatu kebenaran. Dianggap itu suatu kebenaran. Tampil menggoda, mau tak pakai baju, mau pakai baju, tetap dosa. Mau ditutup semua. Kadang-kadang zaman sekarang orang lebih geram. Yang laki-laki ini nengok, betul Alfian, kan? Kalau nengok yang buka-buka ini dah biasa, dah kemana-mana. Sekarang dah tren baru. Geramnya nih, gemesnya nih nengok yang rapat-rapat tapi melenggak-lenggok nih, yang nggak bikin masalah. Itu menggoda laki-laki, nggak boleh, ya. Ngapain gitu? Itu sampai kapan? Kalau video itu tetap ada, teruslah tuh nyambung juga berapa nih dosa jariahnya. Ini saya nggak dosa apa? Dia aja suka nengok. Nah, apa lagi? Tengok mana yang kira-kira dengan aku, lah kan sudah. Ini masalah. Hati-hatilah di dalam menjaga diri, hati-hati. Jangan ikut hanya sekedar ikut tren, tapi ikut mana yang betul, macam mana para ulama dulu itu macam mana, ya, macam mana. Nah, jadi istilahnya intinya itu jangan sampai kalau untuk seorang wanita ini jangan melakukan hal-hal yang membangkitkan syahwat laki-laki. Zaman sekarang ini lain dengan zaman dulu. Nah, sekarang orang dah bosan dengan yang buka-bukaan, akhirnya tergoda dengan yang seperti itu. Jangan centil-centil macam itu.